Oke, berikutnya. Maka yang ketiga pembahasannya, mari kita lihat satu persatu di mana kuncinya. Benar, undang-undang ini seperti yang Arya Bima sebut tadi, tidak dalam bertentangan dengan konstitusi. Tetapi ketika kita mencari kata kunci, perekonomian disusun menurut azas kekeluargaan, itu tidak kita temui di mana kata pekerjaan disusun. Artinya perintahnya disusun loh. Ada orang-orang yang bermain bahasa. Kata-kata disusun artinya pemerintah wajib menyusun sebuah perekonomian yang tidak kemudian membebaskan begitu saja. Nah, ketika bilang tidak membebaskan, maka karena ini perdagangan saya mencari. Apa yang saya cari? Adakah istilah barang publik? Dalam bahasa ilmu ekonominya, adakah yang disebut dengan public goods? Yang dalam bahasa konstitusinya, ada nggak barang hajat hidup orang banyak diatur? Nggak ada, tidak ditemukan. Tidak ditemukan. Ada nggak yang setengahnya? Ada. Ada yang mendekati komersial dan mendekati yang disebut dengan public goods. Tadi yang disebut oleh Arya Bima sebagai barang yang diatur. Itu setengah. Tapi pernyataan sesungguhnya tentang barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak atau public goods, gitu ya, itu nggak kelihatan. Atau public services itu nggak kelihatan. Tidak sama sekali kita lihat. Means artinya, apa artinya? Konsep utama draft akademik dan RUU ini tunduk pada cara berpikir WTO. Saya ulang ya, siapapun perancangnya, saya berani menyatakan, kalau perlu undang gua, berdebat yuk, kita yuk. Di mana aja silahkan. Iya, makanya Tego tanya, Jaka siapa orang departemen perdagangan? Nah, bang, mana yang berani? Bukan soal itu. Kita undang sampai menterinya, dirjen nggak ada yang naik. Jadi sesungguhnya ini konsep-konsep WTO. Bisa nggak kita buktikan? Bisa. Mari kita buktikan bahwa ini konsep WTO. Nanti saya buktikan beberapa tingkat kesalahannya ya. Jadi DIM yang 434 itu saya tidak tahu bisa apa enggak merujuk pada apa yang saya sampaikan. Sorry. Konsep pertama dilihat dari konsep pengendalian. Ini bicaranya mengendalikan ketersediaan. Konsep itu berarti konsep availability. A pertama. Lalu berikutnya, harga yang stabil. Itu artinya bicara affordability. Oke? Baru berikutnya tentang barang itu bisa diterima dan merata. Itu acceptable. Dan kemudian dengan distribusi yang bagus, itu berarti accessible. Cuma 4 memang WTO konsepnya. Tapi konsepnya ketahanan ekonomi. Maka jangan pernah bicara seperti moderator bilang soal kedaulatan perdagangan atau kedaulatan ekonomi. Enggak. Karena WTO pernah bicara tentang kedaulatan ekonomi. Yang dibikin oleh WTO adalah soal ketahanan ekonomi atau ketahanan perdagangan. Kalau begitu, konsep ini sedang ngapain? Konsep ini sedang menggadaikan kedaulatan ekonomi. Ini RU-nya. Bisa dari Indonesia ngomong. Jelas sekali. Konsep ini kalau dilihat kayak gini berarti konsep menggadaikan kedaulatan ekonomi. Apa yang lebih lanjut? Mari kita lihat setelah kita kayak gitu. Setelah kita tidak temukan istilah hajat hidup orang banyak, setelah kita lihat konsep itu ditetapkan dalam tadi di bagian ke-6 pengendalian, mari kita lihat satu persatu setelah itu. Pertama, yang ditonjolkan adalah soal kerjasama perdagangan. Yang kedua, pengertian barang tadi yang tidak kita temukan. Ya. Berikutnya, ketika bicara standarisasi yang disebut tadi, konsepnya adalah konsep perlindungan semu. Konsepnya adalah konsep perlindungan jangka pendek. Ada bab perlindungan, ada bab standarisasi, tetapi konsep keperlindungannya adalah perlindungan ketika barang itu langka, barang itu susah. Bukan dalam konsep bagaimana membangun apa yang disebut oleh naskah akademis sebagai demokrasi ekonomi. Bagaimana sebenarnya konsep perlindungan dibangun di sini? Konsepnya kalau barangnya melonjak, harganya nggak perubahan, gejolak harga, istilah undang-undang di sini. Lalu kemudian barangnya langka, baru pemerintah turun loh. Gimana kalau ceritanya soal itu hajat hidup orang banyak? Gimana ngaturnya? Gimana ceritanya kalau kemudian kemarin kayak kedelai kan gejolak harga, terjadi kelangkaan, mendekati dia ke barang. Bagaimana nanti kalau energi? Gitu loh pendekatan-pendekatannya. Nah, dari situ bisa kita lihat lebih lanjut. Salah dia dalam pengertian akuntabilitas. Salah di sini pengertiannya. Pak Arya Bima, Anda jangan ikuti undang-undang yang lain
yang menggunakan istilah accountability sebagai mengandung azas pertanggungjawaban. Kalau pertanggungjawaban istilahnya responsibility. DPR ini menggunakan istilah accountability, keluarnya dari mulut Ihsanuddin Nursi. Public accountability. Dia 3 unsur terpenuhi. Dapat diandalkan, dapat dipercaya, terukur. 3 komponennya. Terjemahannya salah di sini. Terjemahannya salah nih. Saya bacain ya. Asas dan tujuan. Ya. Perdagangan diselenggarakan berdasarkan azas akuntabilitas. Ayat 1 huruf G. Mari kita terjemahkan sekarang. Yang dimaksud dengan azas akuntabilitas adalah azas yang menentukan bahwa pelaksanaan kegiatan perdagangan harus dapat dipertanggungjawabkan. Itu kan azas responsibility. Kalau kacaukan dengan accountability sih gitu. Itu artinya komponen Fred, komponen good governance kacau dalam cara berpikir Kabinet Indonesia Bersatu. Dan itu diulang-ulang kalau Anda bilang sudah lama. Gitu loh posisinya. Nah, beberapa catatan lain yang salah lagi adalah ketika bicara meningkatkan kemampuan daya saing usaha dan meningkatnya usaha mikro menengah yang berdaya saing. Oke, pertanyaan besar sekarang. Apa yang ada pada cara berpikir di naskah akademik ini tentang daya saing? Daya saing kan nggak lebih nggak kurang cuma 4 komponen. Barangnya bagus, harganya cukup, terjadi inovasi, delivery-nya just in time. Sekarang kita tanya, gimana kalau kemudian UKM yang diminta bersaing sama UKM-nya Cina, UKM-nya Taiwan, UKM-nya Korea, UKM-nya Jepang. Bisa apa enggak? Halo, bisa apa enggak? Ya. Nah, lo. Dia pakai daya saing. Sementara pemerintah itu melepas itu ke pasar. Ini salah lagi-lagi berpikir di sini. Dalam cara berpikir lebih lanjut di sini dia ketemu dengan relasi soal perlindungan itu. Saya tidak tahu apa yang dimaksud oleh Arya Bima dengan 434, tapi saya ingin mengatakan cara berpikir saya adalah, saya nanti kepanjangan nih walaupun saya sudah bahas satu undang-undang ini gitu ya. SKS gua memang sistem kebun semalam Jaka, tetapi gue berhasil membahas satu undang-undang ini dari semalam dan dari pagi. Karena gue tidak mau tampil bodoh gitu ya. Jadi kalau kita ngelihat secara menyeluruh di undang-undang ini, mestinya bukan dengan DIM 434. Ulangin. Kembalikan karena sudah bertentangan